Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Ma'rifah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah problematika saya yang berjudul Kesulitan Guru dalam mengimplementasikan penilaian autentik terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Nah, yang pertama, penilaian merupakan suatu proses pengumpulan informasi terhadap hasil belajar siswa. Menurut Swandani mengemukakan bahwa penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa. Untuk mengetahui hasil belajar siswa, guru harus melakukan penilaian yang menghasilkan informasi tentang pencapaian kompetensi yang telah dimiliki oleh siswa. Kegiatan penilaian selama ini didominasi oleh tes atau bentuk penilaian tertulis. Dengan tes tertulis, guru dapat menilai berbagai hal, akan tetapi tidak semua hasil proses belajar mengajar dapat dinilai dengan bentuk tersebut. Banyak situasi penilaian di mana guru membutuhkan non-tes tertulis untuk mengetahui kemampuan siswa. Di Indonesia telah diberlakukan kurikulum berbasis kompetensi dalam wujud kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 yang diadopsi karena bergesernya paradigma pendidikan dari transfer pengetahuan menjadi berorientasi proses dan berbasis kompetensi. Dalam pencapaian kompetensi tersebut berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta hasil belajar siswa. Nah, perubahan kurikulum dari KTSP menjadi kurikulum 2013 membawa dampak perubahan terhadap penilaian hasil belajar siswa. Menurut Hajaroh menyatakan bahwa dalam kurikulum 2013 guru harus mengubah paradigma yang biasa dilakukan. Hal yang paling mendasar yaitu tentang penilaian yang dilakukan terhadap siswa tidak hanya dilakukan pada penilaian hasil akhir saja, namun guru harus memberikan penilaian terhadap hasil dalam semua proses pembelajaran. Nah, penilaian dalam kurikulum 2013 itu mengacu pada Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang standar penilaian pendidikan, di mana yang sebelumnya pada KTSP pendidik hanya menilai pengetahuan saja, namun dengan adanya kurikulum 2013, guru juga harus menilai sikap dan keterampilan peserta didik. Guru harus mencermati karakter masing-masing siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Di dalam penilaian, guru tidak hanya memberikan nilai berupa angka-angka saja, namun harus menunjukkan fakta-fakta pendukung. Nah, salah satu tuntutan pada kurikulum 2013 yaitu penilaian autentik atau authentic assessment, di mana dijelaskan dalam Permendikbud nomor 104 tahun 2014 pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa penilaian autentik itu merupakan pendekatan utama dalam penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai baik dari input, proses, maupun output dalam pembelajaran. Dalam penilaian autentik, banyak sekali yang harus dinilai, seperti menggambarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan apa yang sudah atau belum dimiliki oleh siswa. Namun, belum semua guru paham dalam melaksanakan penilaian autentik ini. Guru hanya melaksanakan penilaian sebatas pemahamannya saja. Guru sekolah masih mengaku kesulitan memahami kurikulum pendidikan tahun 2013. Banyaknya jenis penilaian tersebut tentunya menimbulkan suatu masalah bagi guru terhadap penilaian hasil belajar siswa. Selanjutnya, dalam penelitian terdahulu, di sini saya mengambil beberapa. Yang pertama,
dari Christine tahun 2016, di mana menjelaskan bahwa dilema terbesar guru itu menyeimbangkan kurikulum yang ada, yaitu kegiatan penilaian autentik, mencocokkan teknik penilaian yang baru, waktu untuk mengeksplorasi, mengembangkan, atau menemukan aspek dalam penilaian yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, dalam penelitiannya Zakiyah dan Fajriyadi tahun 2020 yang mengemukakan bahwa proses penilaian autentik itu menimbulkan kesulitan seperti menentukan indikator dari masing-masing kemampuan dalam penilaian, perlu melakukan analisis mendalam yang sesuai dengan kompetensi yang dinilai, perlu membuat instrumen penilaian yang terdiri dari penilaian sikap, diri, sejawat, atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Selanjutnya dari Ruslan tahun 2016 yang mengemukakan bahwa banyaknya jenis penilaian membuat guru kurang maksimal dalam melaksanakan penilaian terhadap proses pembelajaran siswa. Guru menganggap penilaian autentik itu rumit, juga sulit dilakukan, karena proses penilaiannya dilakukan secara bersamaan dengan proses belajar. Selanjutnya dari Reza Vega tahun 2018, di mana ada 2 guru bahasa Inggris cukup mampu dalam perancangan, dan penerapan penilaian autentik, namun tetap menemukan kendala meliputi manajemen waktu dalam menerapkan penilaian autentik tersebut. Dari Saifuddin tahun 2020 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penilaian autentik, guru mengalami beberapa kendala, seperti dalam batas waktu dan akurasinya. Nah, yang terakhir dari Fitriani tahun 2017 menjelaskan bahwa guru mengalami kendala dalam menerapkan penilaian autentik karena beban penilaian yang berlebihan, pengelolaan penilaian yang valid, memantau ketidakjujuran akademik, dan menjaga kualitas dan konsistensi dalam penilaian. Selanjutnya kita masuk ke kajian pustaka. Yang pertama tentang penilaian. Nah, di sini saya mengambil pengertian dari beberapa. Yang pertama dari Drummond tahun 2018, di mana penilaian merupakan sebagai proses guru melihat pembelajaran siswa untuk memahaminya. Nah, selanjutnya dari Dharma, penilaian merupakan bagian penting dari pengajaran, dan pengajaran yang baik tidak akan berhasil tanpa penilaian yang baik. Selanjutnya dari Wahyudi, penilaian yang dilakukan guru merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan guru setelah atau selama proses pembelajaran. Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan hasil belajar siswa yang digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan terhadap hasil belajar siswa. Tujuan penilaian. Yang pertama, umpan balik bagi peserta didik untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam mengikuti pembelajaran serta hasil usahanya. Yang kedua, umpan balik bagi guru untuk mengetahui efektivitas kegiatan pembelajaran yang dilakukannya. Yang ketiga, sebagai pertimbangan dalam memberikan penghargaan dan motivasi kepada peserta didik agar meningkatkan usaha belajarnya. Dan yang keempat, informasi bagi orang tua sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Penilaian autentik. Nah, yang pertama dari Ningrum dan Nasirin tahun 2017 menjelaskan bahwa penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari input, proses, dan output pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua dari Aida dan kawan-kawan tahun 2017 menjelaskan bahwa penilaian autentik adalah penilaian yang mengukur kemampuan siswa berdasarkan 3 aspek, diantaranya aspek pengetahuan, sikap,
dan juga keterampilan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan siswa dalam setiap level. Selanjutnya dari Bolat dan Karakus tahun 2017 yang menjelaskan bahwa penilaian autentik itu didasarkan pada penilaian dilakukan oleh siswa dengan menggunakan pemikiran tingkat tinggi dalam keterampilannya. Nah, dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian autentik itu merupakan salah satu teknik evaluasi hasil belajar untuk mengetahui kemampuan-kemampuan siswa selama proses belajar berlangsung, meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana siswa belajar dan menerapkan hasil belajarnya. Jenis-jenis penilaian autentik yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap ini merupakan penilaian yang pelaksanaannya terintegrasi dengan penilaian pengetahuan dan keterampilan. Penilaian sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Selanjutnya, yang kedua, penilaian pengetahuan. Ini terdiri dari tes tulis dan juga tes lisan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Ini meliputi yang pertama, penilaian kinerja, di mana suatu bentuk penilaian yang meminta siswa untuk menunjukkan kinerja mereka sehingga dapat diketahui pengetahuan mereka. Penilaian kinerja menuntut siswa untuk aktif karena yang dinilai bukan hanya produk tetapi yang lebih penting adalah keterampilan yang mereka punya. Seperti penilaian ini dilakukan dengan cara mengamati kegiatan siswa dalam melakukan sesuatu, seperti misalnya praktik atau presentasi tugas. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, penilaian proyek atau proyek itu merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode waktu tertentu, di mana tugas tersebut berupa suatu investigasi mulai dari perencanaan, pengumpulan data, ataupun penyajian data. Dan yang terakhir, penilaian portofolio, yaitu melalui kumpulan pekerjaan siswa yang menunjukkan hasil, proses, kemajuan, dan kemahiran siswa dalam pembelajaran matematika. Faktor-faktor penghambat penilaian autentik antara lain, yang pertama, pemahaman guru tentang penilaian autentik masih kurang. Lalu, terbatasnya ketersediaan waktu untuk melakukan penilaian. Yang ketiga, kurangnya pelatihan yang diikuti oleh sebagian guru. Banyaknya jumlah peserta didik yang harus dinilai tiap masing-masing individu. Lalu, kesiapan guru menghadapi implementasi kurikulum 2013 masih kurang. Dan yang terakhir, pemahaman guru tentang penilaian autentik masih kurang. Beberapa solusi yang telah ditawarkan dari jurnal-jurnal sebelumnya, yaitu yang pertama, adanya diskusi dengan guru lain melalui forum KKG. Guru juga saling membantu jika ada yang tidak paham dalam mengolah nilai. Guru memanfaatkan internet untuk mencari informasi yang dibutuhkan mengenai penilaian autentik pada kurikulum 2013. Memanfaatkan hasil pelatihan K13 untuk menambahkan pemahaman tentang penilaian autentik. Nah, namun dari beberapa solusi itu tentunya masih terlalu sangat luas dan pastinya akan menimbulkan kesulitan-kesulitan pada guru. Nah, di sini saya menawarkan solusi baru, yaitu dengan membuat aplikasi berbasis web untuk mempermudah guru dalam melaksanakan penilaian autentik. Pengertian dari aplikasi berbasis web. Yang pertama, dari Ziaul Haq tahun 2014 menyatakan bahwa aplikasi web
atau dalam bahasa Inggrisnya web application atau sering disingkat dengan web app adalah suatu aplikasi yang diakses menggunakan penjelajah web melalui suatu jaringan seperti internet dan intranet. Yang kedua dari Remix tahun 2011 menyebutkan bahwa aplikasi berbasis web merupakan sebuah aplikasi yang menggunakan teknologi browser untuk menjalankan aplikasi dan diakses melalui jaringan komputer. Yang ketiga dari Rose tahun 2011 menyatakan bahwa aplikasi berbasis web merupakan sebuah program yang disimpan di server dan dikirim melalui internet dan diakses melalui antarmuka browser. Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi berbasis web merupakan aplikasi yang diakses melalui antarmuka menggunakan web browser melalui jaringan internet atau intranet. Nah, kenapa saya memilih aplikasi berbasis web untuk memudahkan dalam penilaian autentik? Karena aplikasi berbasis web memiliki beberapa kelebihan yang bisa didapatkan. Yang pertama, bahwa aplikasi berbasis web itu mudah dikembangkan, di mana bahasa pemrograman yang digunakan dalam aplikasi berbasis web itu ada banyak sekali, antara lain HTML, PHP, dan yang lainnya. Nah, yang kedua, akses informasi itu jauh lebih mudah, karena setiap pengguna lebih mudah dalam mengakses semua informasi yang dikeluarkan oleh lembaga atau dapat diakses di berbagai perangkat. Selanjutnya, pengaturan server yang mudah. Jadi ketika akan terjadi pergantian pengaturan, cukup dengan mengubah kode pemrograman secara terpusat, maka perubahan akan dapat dirasakan pada keseluruhan pengguna. Selanjutnya, Happy Platform, di mana tidak hanya bisa dilakukan dengan menggunakan PC dan laptop saja, namun bisa digunakan melalui perangkat lainnya seperti smartphone, gadget, Android, atau tablet. Nah, lalu dapat digunakan secara offline. Meskipun sebagian besar dari aplikasi yang berbasis web hanya bisa digunakan ketika terhubung internet, namun ada juga beberapa yang dapat digunakan secara offline. Dan yang terakhir, lebih mudah mendistribusikan informasi. Jadi cukup dengan melakukan update pada konten, maka klien akan bisa memperoleh informasi tersebut kapanpun dan dimanapun. Nah, untuk aplikasi berbasis webnya itu tampilannya seperti ini. Nah, jadi ada dua, yaitu yang pertama di adminnya. Nah, di adminnya sendiri itu ada beberapa menunya, antara lain yang pertama dashboard, itu nanti hasil penilaian. Jadi hasil penilaian yang telah dilakukan oleh guru nanti akan semuanya masuk di dalam admin sini. Nah, yang kedua itu ada menu survei. Sebenarnya ini survei itu isinya nanti berupa penilaian-penilaian mulai dari penilaian sikap, penilaian keterampilan, penilaian kinerja, dan yang lainnya. Selanjutnya pada menu guru. Nah, dalam menu guru itu nanti ada tambah data guru, jadi bisa memasukkan beberapa guru. Nah, karena ini masih belum sempurna ya, jadi masih saya isi satu guru, yaitu saya saja. Lalu ada user guru. Nah, user guru itu nanti di dalamnya ada NIPD-nya, juga password untuk masuk ke dalam aplikasi berbasis webnya. Nah, selanjutnya di menu pengaturan itu ada kelas, siswa, dan pertanyaan. Nah, kelas itu terserah nanti kelasnya tinggal diisi berapa, siswanya juga tinggal ngisi nanti siswa-siswanya yang mau dimasukkan. Nah, pertanyaannya itu nanti terdiri dari tadi, mulai dari penilaian keterampilannya, penilaian kinerjanya, maupun yang lainnya.
Nah, sedangkan untuk tampilan aplikasi berbasis webnya dalam Guru itu hanya terdiri dari hasil penilaian. Jadi nanti kalau guru sudah masuk dalam aplikasi berbasis webnya, nanti tinggal pilih kelas berapa. Nah, habis itu kan muncul beberapa nama-nama siswa yang ada dalam kelas itu. Nah, setelah itu ada tombol untuk isi kuesioner. Nah, isi kuesioner itu apa? Isi kuesionernya itu terdiri dari penilaian-penilaiannya. Nah, dalamnya nanti ada mulai dari penilaian pemecahan masalah, penilaian perencanaan strategi dalam pemecahan masalah itu, habis itu penilaian komunikasi, penilaian keterampilan, dan masih banyak yang lainnya yang sesuai dengan penilaian-penilaian yang harus dimuat dalam penilaian autentik. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.